Bidang sebagai koordinator pelaksana. Yang terhormat Ibu Anita sebagai Bupati. Pertama-tama kita akan bersyukur kepada Allah Ta'ala pada hari ini bisa hadir dalam rangka konferensi pers, yaitu seleksi mahasiswa baru jalur mandiri yang akan kita laksanakan, yaitu pendaftaran mungkin dan seterusnya itu akan disampaikan oleh bapak-bapak kita, yaitu Pak Warek, Pak Lidan, dan Pak Ibu Anita. Baiklah, akan saya persilakan kepada Pak Warek untuk memberikan pengantar terkait tata cara mungkin dan proses daripada seleksi mahasiswa baru yang jalur mandiri. Saya persilakan Pak Warek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan yang terhormat Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, kemudian Kepala Penunjang Akademik Teknik Informasi, dan Pak Yudam. Jadi pada hari ini kita akan menjelaskan bahwa proses seleksi mandiri yang dilakukan oleh Universitas Tadulako itu pertama untuk jenjang vokasi D3, kemudian D4 atau sarjana terapan, dan S1. Jadi semua prodi sekitar 62 prodi, D3, D4, dan S1 sekitar 62. Kemudian yang bisa mendaftar itu sesuai dengan yang di SNDT itu angkatan 2000 yang lulus 2022, 2023, dan 2024. Nah, kemudian yang lain adalah waktu pendaftaran itu kita sudah mulai buka sejak tanggal 14 dan terakhir tanggal 14 Juni dan terakhir tanggal 2 Juli. Kemudian tidak ada kekurangan, dan UTBK-nya atau ujian basis komputer rencana akan dilaksanakan tanggal 8 sampai tanggal 13 Juli. Itu tergantung dari jumlah pendaftar, ya, karena ini adalah basis komputer. Tentu ruangan yang kita butuhkan itu terbatas. Jadi kalau pendaftar banyak, mungkin jumlah hari akan bertambah. Kemudian pengumuman akan dilaksanakan itu tanggal 22 Juli 2024 pukul 15 WITA. Nah, kalau proses pendaftaran itu ada lanan untuk pendaftaran yang dijelaskan oleh Ibu Anita. Kemudian yang paling penting adalah besaran UKT. Besaran UKT itu sudah ada SK Rektor yang kita keluarkan tentang besaran UKT khusus untuk IP, iuran pengembangan institusi, itu hanya berlaku pada Fakultas Kedokteran dengan jumlah 300 juta. Nah, adapun daya tampung ini untuk sekarang, karena daya tampung yang kita terima untuk secara total dari 3 jenis seleksi, yaitu seleksi jalur prestasi, jalur tes nasional atau SNBT, dan jalur mandiri itu 9.143. Nah, ini belum termasuk 2 prodi baru. 2 prodi baru yang akan ikut ini adalah proteksi tanaman di Fakultas Pertanian S1 dan sosial ekonomi peternakan di Fakultas Peternakan dan Perikanan. Nah, kemudian rencana total mahasiswa yang diterima di seleksi mandiri itu 2.563, tapi ini bisa saja bertambah jika yang lulus
di SNBT atau basis tes komputer, UTBK komputer di nasional itu yang mendaftar berkurang. Artinya yang lulus itu tidak melakukan registrasi ulang sehingga tidak mendapatkan nomor tanggung dan kuotanya akan pindah ke jalur mandiri. Nah, penentuan jumlah kuota nantinya itu yang kita lakukan fixnya adalah setelah tanggal 6 Juli. Karena mahasiswa SNBT itu harus sudah selesai melakukan registrasi atau pendaftaran ulang ke universitas itu sekitar tanggal 27-28. Karena data tersebut akan kita kirim ke panitia nasional, ya, karena itu harus menjadi data mahasiswa yang diterima, artinya mahasiswa yang sudah mendapat nomor stambuk itu harus kita laporkan. Nah, kemudian yang penting berdasarkan peraturan yang keluar itu mahasiswa yang telah lulus jalur SNBT tahun 2004 jika telah melakukan registrasi dalam arti sudah mendapat stambuk dari universitas itu tidak bisa ikut mandiri. Kalaupun dia ikut tidak akan lolos karena dia akan gugur karena tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jadi mahasiswa yang lulus SNBT jika sudah melakukan registrasi dalam arti mendapat nomor tamu tidak bisa lagi ikut jalur mandiri. Kalau belum lulus ya Kalau belum registrasi bisa. bisa. Iya, yang penting dia tidak mendaftar dalam arti membayar kemudian mengisi data. Berarti kalau belum, ya karena itu akan dikirim datanya, dikirim ke Jakarta. Akun atau nomor tamu yang bisa. iya, Pak Dika. Itu pun bisa. Biaya pendaftaran 250 melalui Bank BNI. Nanti dijelaskan kalau misalnya ada bank lain yang karena Bank BNI itu menjadi yang ada kerjasama dengan Universitas Tadulako. Kemudian afirmasi, karena kita afirmasi itu berdasarkan peraturan itu nanti kita sediakan sekitar 30% dari kuota total daya tampung Tadulako atau sekitar total mandiri itu 30% dari total mandiri tersebut. Total mandiri. Ya, ada beberapa afirmasi yang kami berikan. Afirmasi, misalnya afirmasi prasejahtera, kemudian keluarga, aktivitas akademika, Universitas Tadulako, kemudian afirmasi prestasi, kemudian afirmasi ketua OSIS, afirmasi penyandang disabilitas, afirmasi putra putri guru, dan afirmasi kemitraan. Itu yang kita akan tampung. Dari afirmasi artinya keberpihakan, jadi diberikan uang lebih besar pada yang saya sebutkan tadi. Itu saja barangkali yang saya bisa sampaikan. Nanti kita bisa lakukan diskusi untuk memperjelas aturan tentang penerimaan mahasiswa lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Korek yang sudah memberikan arahan dan ada beberapa poin yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya saya persilakan Ibu Kepala Bupati untuk memberikan penjelasan secara teknis tentang proses seleksi mahasiswa. Saya akan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Korek, Pak Karo, Pak Yuda, Pak Bapak. Untuk pelaksanaan ujian seleksi mandiri Universitas Tadulako untuk tahun ini dilakukan semuanya berbasis online. Dan pendaftaran itu dilakukan melalui website pmb.ac.id. Tahapannya untuk pendaftaran itu dimulai dengan mendaftar registrasi, mendapatkan akun dan mendapatkan invoice pembayaran. Setelah itu melakukan pembayaran di bank, dan untuk
pencetakan kartu ujian itu dilaksanakan nanti H-3 ujian. Jadi nanti semuanya dilakukan secara online. Nah, untuk pelaksanaan ujiannya sendiri sama seperti tahun lalu kita akan melaksanakan dengan menggunakan metode CBT, Computer Based Test. Jadi dengan penggunaan CBT ini nanti semua proses ujian itu dilakukan secara online, dimonitoring secara online, kemudian juga calon mahasiswa juga melakukan ujian menggunakan komputer, nanti di media center secara online, kemudian dimonitoring, diawasi secara online, dan juga nanti pada saat nilai itu otomatis by system. Jadi tidak ada pelaksanaan kegiatan dilakukan secara manual. Kemudian rankingan, kemudian kriteria-kriteria afirmasi itu kita lakukan by system sehingga akan meminimalisir kecurangan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi harapannya dengan penggunaan CBT ini nanti pelaksanaan ujian seleksi mandiri ini lebih transparan karena tidak ada unsur yang manual di dalamnya. Jadi semuanya by system. Dan yang paling penting juga dengan penggunaan CBT ini pastinya ada unsur mengurangi penggunaan kertas. Jadi dari unsur lingkungannya juga ada. Mungkin teknisnya seperti itu. Untuk teknis ujiannya nanti semuanya akan ada SOP teknisnya lagi, tapi nanti pada saat ujian. Tapi yang jelas pelaksanaan ujian kita lakukan tidak secara manual. Jadi semuanya kita lakukan berdasarkan computer based test. Kurang lebih jumlah quiz yang akan digunakan kurang lebih sekitar 300 untuk satu kali ujian. Jadi kalau satu kali mungkin sekitar 900 peserta dalam satu kali. Mungkin itu teknis untuk pelaksanaan ujian dan proses pendaftaran dan juga proses perankingan pada saat nanti pengumuman untuk calon mahasiswa yang akan diterima melalui jalur seleksi mandiri. Selanjutnya saya persilakan untuk memberikan penjelasan yang mungkin masih belum lengkap. Saya persilakan Pak Yuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi Bapak Dr. Abdul, Bapak. Mungkin yang saya tambah saja sedikit di pelaksanaan seleksi mahasiswa baru 2024 ini. Baik nasional atau mandiri itu menggunakan 2 permen. Jadi Permen 48 tahun 2022, kemudian ada Permen 62 tahun 2023. Permen 62 2023 itu permen perubahan atau perbaikan terhadap Permen 48. Jadi masih berlaku di Permen 22 kecuali yang diperbaiki di Permen 20 yang ditambahkan dengan 20 seperti penjelasan bahwa ada kata-kata yang harus diperhatikan baik-baik. Kalau di masalah peserta itu yang sudah lulus di jalur prestasi tidak boleh mendaftar, itu bunyi permen. Tapi kalau di UTBK itu bunyi permennya yang Permen 62 tahun 2020 tidak dapat lulus. Jadi dia bisa jadi dua beda, tidak dapat lulus karena tidak dapat lulus diluluskan di mandiri. Jadi walaupun dia daftar, tapi kalau nanti secara nasional ada data, karena data berakhir tanggal 6 sudah dikumpul di Jakarta, sebelum kami menentukan akan disebar ke seluruhnya, dan dia ternyata sudah mendaftar di universitas lain, karena yang sudah daftar ulang secara nasional itu insya Allah tanggal 6 akan kita, dan maka akan diperintahkan untuk didiskualifikasi. Jadi dia tidak akan boleh lulus. Kalau dia daftar kan mungkin bisa, tapi kalau yang sudah berlanjut, yang sudah berlangsung jalur prestasi tidak bisa mendaftar. Itu bunyi permennya begitu. Jadi itu yang perlu penegasan. Jadi ke depan jangan sampai anak-anak bilang ya tapi kami bisa mendaftar, kenapa kami tidak bisa lulus? Permennya bilang memang yang sudah lulus UTBK dan sudah mendaftar tidak dapat lulus seleksi, tidak diluluskan. Nanti itu tolong dipertegas ke masyarakat supaya mereka ya berpikir untuk walaupun bisa daftar tapi mereka akan didiskualifikasi jika pada saat kita menentukan kelulusan. Kelulusan yang akan dilakukan perankingan seperti UTBK, ranking 1 dulu nilainya,
Habis itu kalau dia terbuang maka pilihan dia akan nilainya itu akan bertarung di pilihan keduanya, pilihan ketiganya dan pilihan keempat. Jadi soal itu persis seperti jenis soal yang ada di UTBK, masih ada UTBK itu tes skolastik dan tes-tes lainnya yang sudah masih ada dijelaskan di beberapa YouTube. Hanya jumlah soalnya sekitar 80 soal, ya 80 soal dengan sistem multiple choice. Saya kira itu barangkali tambahan saya, Pak Darul ya. Ya, silakan Ibu, ada tambahan dari Ibu Anissa. Yang menyangkut dari Pak Yudha hubungan dengan lulusan SMBT yang sudah lulus kemudian mendaftar mandiri. Jadi di aplikasi ini nanti ketika dia mendaftar, ketika akan dicek apakah dia sudah lulus atau belum. Kalau sudah lulus dan belum melakukan registrasi, kalau dia sudah melakukan registrasi, isi dua data, sudah tidak bisa daftar mandiri. Tapi ketika misalkan dia belum registrasi SNBP-nya, dia mendaftar mandiri, maka akan dikonfirmasi, memastikan dia akan kehilangan kuota SNBP-nya. Jadi pastikan ketika kita akan pindahkan kuotanya ke mandiri. Jadi ketika nanti dia ujian mandiri, maka SNBP-nya akan hangus. Jadi pastikan yang akan mendaftar mandiri harus lulus, karena kalau tidak lulus berarti kuota SNBP-nya hilang, mandirinya juga hilang. Jadi nggak main-main. Jadi kalau sudah lulus SMP ini juga sebenarnya supaya adik-adik ini ketika memilih pilihan gitu, jadi betul-betul bertanggung jawab dengan pilihannya. Karena ketika sudah memilih untuk mandiri, ya peluang untuk SNBP-nya akan hilang. Jadi silakan dipikir-pikir supaya nanti jangan sampai salah gitu ya, meninggalkan SNBP yang sudah lulus, memilih mandiri tapi mandirinya nggak lulus. Jadi pastikan lulus, karena ini yang SNBP akan lulus. Baik, terima kasih. Sudah dijelaskan oleh 3 sumber